Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu untuk pelajaran IPA. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang gunung berapi dan tsunami. Karena pertemuan lalu kita sudah belajar tentang gempa bumi. Definisi gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas dalam batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Lebih lanjut, istilah gunung api ini juga dipakai untuk menamai fenomena pembentukan ice volcanoes atau gunung api es dan moon volcanoes atau gunung api lumpur. Gunung api es biasa terjadi di daerah yang mempunyai musim dingin bersalju, sedangkan gunung api lumpur dapat kita lihat di daerah Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah yang populer sebagai Bledug Kuwu. Nah, bagaimana proses terjadinya gunung berapi? Yang pertama, akumulasi sedimen. Lapisan-lapisan sedimen dan batuan vulkanik menumpuk sampai ke dalam beberapa kilometer. Yang kedua, perubahan bentuk batuan dan pengangkatan kerak bumi atau sedimen yang terbentuk tadi mengalami deformasi karena adanya gaya kompresi akibat tumbukan antar lempeng-lempeng tektonik. Yang ketiga, pengangkatan kerak bumi akibat gerakan blok sesar. Tak sama dengan tumbukan antar lempeng akan mengangkat sebagian kerak bumi sebagai lipatan lebih tinggi dari sekitarnya, sehingga terbentuk gunung. Sedangkan jika terjadi gaya tegangan atau tarikan antar lempeng, maka akan terbentuk graben atau lembah. Nah, ini adalah klasifikasi gunung berapi. Yang pertama, berdasarkan catatan sejarah erupsi, ada tipe A, B, dan juga C. Kemudian kalau berdasarkan sumber erupsinya, ada pusat, samping, celah, dan juga eksentrik. Kalau berdasarkan kuat letusan dan tinggi tiang asap, ada tipe Hayuan, Strombolian, Plinian, Subplinian, Ultraplinian, Vulkanian, dan juga tipe Surteian dan Creatoplinian. Kalau berdasarkan bentuknya ada stratovolcano, perisai, cinder cone, dan juga ada kaldera. Nah, ini gunung berapi berdasarkan bentuknya tadi. Yang pertama ada gunung berapi perisai. Perisai bukan berbentuk dari letusan, tetapi wujud dengan adanya aliran lava basal cair yang beku. Lava basal bersifat tipis dan basah. Aliran lava ini secara bertahap membentuk permukaan yang landai dan melebar luas. Ini adalah gambar dari gunung berapi perisai. Dan kemudian ada kerucut bara atau cinder cone, terbentuk dari bara basal dan abu vulkanik dari runtuhan material piroklastik atau material yang dikeluarkan semasa letusan eksplosif. Oleh karena pembentukan berpuncak dari serpihan material dan bukan dari lava, gunung ini mudah mengalami erosi dan ukurannya pun relatif lebih kecil daripada gunung berapi campuran. Ini adalah gambar dari cinder cone. Selanjutnya ada gunung berapi campuran atau composite volcano. Dikenal pula dengan nama gunung berapi strato atau stratovolcano yang berbentuk oleh kombinasi aliran lava dan material piroklastik pada letusan eksplosif. Lapisan-lapisan lava yang bercampur dengan material piroklastik ini semakin lama semakin padat dan diakumulasi menjadi lapisan baru. Gunung api campuran umumnya berbentuk simetri dan menanjak.
dengan sisinya yang jauh lebih tinggi dan lebih curam dibanding gunung berapi perisai. Ini untuk gambar dari berapi strato. Yang keempat ada kaldera. Kaldera adalah suatu kawasan berbentuk bulat atau oval yang rendah di tanah. Kawasan ini berbentuk pada saat tanah mengelongsor akibat adanya letusan yang eksplosif sehingga dapat meledakkan bagian atas gunung atau memuntahkan magma yang ada di dalam perut gunung. Ini bentuk dari gunung berapi kaldera, berbeda ya dengan yang komposit atau yang campuran. Untuk gunung tipe A itu tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Ini gunung tipe tadi berdasarkan tahunnya ya. Yang kedua ada gunung api tipe B. Sesudah tahun 1600 sebelum tercatat lagi mengadakan erupsi magmatik namun masih memperlihatkan gejala vulkanik seperti kegiatan Solfatara. Gunung api tipe C. Sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan Solfatara atau fumarole pada tingkat lemah. Di Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, pembentukan gunung api terjadi akibat tumbukan kerak Samudra Hindia dengan kerak benua Asia. Di Sumatera, penunjaman lebih kuat dalam sehingga bagian akresi muncul ke permukaan membentuk pulau-pulau seperti Nias, Mentawai, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah proses erupsi pada gunung berapi. Erupsi disebabkan tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma menuju ke permukaan. Ini untuk gambar A ya. Kemudian magma memiliki suhu 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma dan tekanan udara dari dalam bumi semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Ini sudah keluar ya magmanya. Nah, untuk yang C ini magmanya, materialnya sudah keluar semua. Material yang dikeluarkan gunung meletus meliputi material padat, air, dan juga gas. Letusan gunung berapi mengeluarkan material padatan berupa batuan, mineral dari dalam bumi, ada lava, lahar, gas beracun yakni hidrogen sulfida atau H2S, ada sulfur oksida, dan nitrogen dioksida. Lahar merupakan lava yang bercampur dengan batuan, air, dan juga material lainnya. Bahaya gunung berapi. Yang pertama adanya awan panas, yaitu merupakan campuran material letusan antara gas dan bebatuan segala ukuran, terdorong ke bawah akibat densitas yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng. Yang kedua ada lontaran material atau pijar, terjadi ketika letusan magmatik berlangsung. Kemudian adanya hujan abu lebat. Ini terjadi ketika letusan gunung api sedang berlangsung karena ukurannya yang halus. Material ini sangat berbahaya bagi pernafasan, mata, dan pencemaran air juga tanah. Kemudian tadi ada lava dan ada gas beracun dan bisa menimbulkan tsunami. Ini umumnya dapat terjadi pada gunung api pulau, di mana saat letusan terjadi, material-material akan memberikan energi yang besar untuk mendorong air laut ke arah pantai sehingga terjadi gelombang tsunami. Nah, untuk menanggulangi letusan gunung berapi, kita perlu mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi, kemudian membuat perencanaan penanganan bencana. Namun jika sudah terjadi, kita harus melakukan beberapa solusi-solusi, yaitu menghindari tempat rawan bencana, kemudian kita berlindung di tempat yang terbuka, memakai pakaian yang lengan panjang. Kemudian kalau setelahnya kita harus menjauhi wilayah yang sudah terkena hujan abu atau membersihkan
atapnya juga menghindari mengendarai mobil di daerah hujan abu. Selanjutnya tsunami. Tsunami sendiri berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang atau ombak. Maka secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terjadi ketika sekumpulan air besar secara cepat berpindah tempat. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut. Gelombang tsunami merupakan rangkaian gelombang atau disebut juga kereta gelombang. Karena merupakan rangkaian, maka gelombang yang terjadi tidak hanya satu kali atau berupa gelombang tunggal, tetapi terjadi beberapa kali gelombang. Gelombang pertama bukanlah gelombang yang menghancurkan, karena sesudah gelombang pertama akan disusul gelombang kedua dan seterusnya yang lebih besar kekuatannya. Sebuah gelombang tsunami memiliki panjang gelombang mencapai 100 km dan dapat menyapu selama 1 jam non-stop. Nah, ini adalah penyebab terjadinya tsunami. Itu karena adanya gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, ada hantaman meteor di laut, pergerakan besar di atas dan di bawah air, kemudian adanya ledakan di bawah air, dan pergeseran lempeng kulit bumi. Nah, penyebab terjadinya tsunami itu gempa yang adanya gempa dengan epicentrum di dasar laut. Kemudian kekuatan gempa itu minimal 6,5 skala Richter. Kemudian ada gempa dangkal dan juga wilayah gempa relatif luas. Gerakan vertikal pada kerak bumi mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, sehingga terjadi aliran energi laut ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar dan yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Ini jadi gambaran dari gerakan vertikal pada kerak bumi. Nah, apa yang menjadi tanda-tanda terjadinya tsunami? Yang pertama, air laut surut secara tiba-tiba, kemudian bau asin dari air laut yang sangat menyengat, dan dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh sangat keras. Kemudian terlihat mendung karena batasan horizon antara lautan dan langit tidak terlihat jelas. Kemudian merasakan gempa dan biasanya muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai seperti mendidih. Nah, untuk jenis gelombang tsunami sendiri ada tsunami jarak dekat, ada jarak menengah, dan jarak jauh. Kalau dekat itu terjadi 0-30 menit setelah terjadinya gempa. Jarak epicentrumnya sejauh 200 km. Yang menengah 30 menit sampai 2 jam setelah terjadinya gempa, dan yang jarak jauh itu lebih dari 2 jam setelah terjadinya gempa baru adanya tsunami yang memiliki jarak lebih dari 1000 km dari epicentrumnya. Nah, untuk langkah penyelamatan tsunami kita harus bagaimana? Jika berada di sekitar pantai dan merasakan adanya gempa bumi dan air laut surut dengan tiba-tiba, segeralah lari ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian jika sedang berada di dalam perahu atau kapal, jangan merapatkan kapal ke pelabuhan atau pantai, jadi tetap berada di tengah. Kemudian hindari sungai yang dekat dengan laut karena bisa menimbulkan juga tsunami. Kemudian jika gelombang pertama telah surut, jangan terburu-buru untuk kembali ke daerah yang rendah karena untuk mengantisipasi adanya tsunami susulan. Selanjutnya, jika tsunami telah benar-benar reda, baru melakukan pertolongan pada korban bencana tsunami. Nah, itu tadi materi tentang gunung berapi dan tsunami pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.